Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Vira Yunita. Saya dari kelas 10 TJKT 2, absen 14. Di sini saya akan membuat video tugas informatika yaitu tentang sejarah-sejarah komputer. Nah, tapi sebelumnya, apa kalian sudah tahu apa sih komputer itu? Jika belum, mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Pengertian komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, atau video. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 silam yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Salah satu perangkat elektronik yang memiliki fungsi untuk menyimpan dan memproses data informasi. Komputer sendiri memerlukan software atau program yang terinstal di dalamnya, sebab dengan itulah komputer dapat dijalankan. Akibat kontribusi jasa sebagai landasan teknologi komputer, Charles Babbage kerap dianggap sebagai bapak komputer Indonesia. Yang selanjutnya adalah generasi komputer. Pada generasi ini terdapat 5 generasi komputer yang akan saya sampaikan. Generasi komputer. Komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat yang pertama ini ternyata dikembangkan untuk desain peluru kendali dan pesawat. Kemudian yang kedua adalah komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1956 sampai 1963. Ditemukannya transistor pada masa ini mengubah tampilan komputer generasi pertama. Selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai dengan 1971. Komputer generasi ketiga ditandai dengan pengembangan integrated circuit. Kemudian yang keempat adalah komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Komputer generasi keempat memiliki prosesor berupa mikroprosesor yang dapat menyatukan ribuan IC ke dalam sebuah keping silikon. Kemudian yang kelima adalah tahun sekarang sampai masa depan, ditandai dengan adanya LSI atau Large Scale Integration, di mana ribuan mikroprosesor dapat dipadatkan dalam sebuah mikroprosesor. Nah, ada lagi nih generasi komputer, yaitu pertama, munculnya komputer pertama. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, yaitu Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Kemudian yang kedua adalah cikal bakal komputer digital. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada 1930 adalah Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Kemudian yang ketiga adalah lahirnya bahasa pemrograman. Pada 1954, bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Kemudian yang selanjutnya adalah komputer pribadi. Tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi. Ditandai dengan munculnya Xerox Auto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak atau print dokumen. Kemudian yang selanjutnya adalah komputer era 2000-an. Memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin besar seiring dengan perkembangan teknologi. Penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portable yang lebih canggih, yakni USB drive.
Selanjutnya yaitu Internet of Things. Tahun 2011 ditandai sebagai tahun lahirnya berbagai penemuan Internet of Things atau LOT, Mass Learning Thermostat, yang hadir pada tahun ini kemudian dikenal sebagai perangkat LOT pertama di dunia. Nah, selanjutnya adalah tentang jenis-jenis komputer. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa aja sih jenis-jenis komputer? Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis komputer. Lebih tepatnya, saya akan menjelaskan 13 jenis-jenis komputer. Berikut ini adalah penjelasannya. Jenis-jenis komputer. Yang pertama, personal computer atau PC. Personal komputer merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris yang artinya komputer pribadi. Komputer ini termasuk seperangkat komputer yang digunakan tentunya hanya satu orang saja. Fungsi dari komputer ini yaitu untuk mengolah input dan menghasilkan output yang berupa data atau informasi sesuai dengan keinginan user. Yang kedua adalah server. Server merupakan sebuah komputer yang telah dioptimalkan untuk bisa memberikan layanan pada komputer lain melalui jaringan. Fungsi dari server ini bisa mengatur hak akses level dalam jaringan sehingga tidak semua klien bisa membuka data yang disimpan di komputer server. Dan yang ketiga adalah desktop. Desktop ini tidak bisa dibawa kemana-mana dan secara umum hanya bertempat pada satu lokasi saja. Selain itu, komputer ini hanya dirancang untuk diletakkan dan digunakan di atas meja di rumah atau di sebuah kantor-kantor. Yang keempat adalah laptop. Laptop merupakan komputer portabel yang memangkas ukuran layar, keyboard, dan berbagai perangkat besar lain yang ada pada komputer, sehingga membuat laptop ini mudah dibawa kemana saja. Yang kelima adalah netbook. Netbook merupakan salah satu jenis komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi nirkabel dan mengakses internet. Yang keenam adalah komputer digital. Komputer digital merupakan komputer yang dirancang untuk bekerja berdasarkan sistem operasi hitung. Variabel yang ada pada komputer ini dinyatakan dengan besaran angka. Selanjutnya adalah yang ketujuh, komputer analog. Komputer yang dirancang untuk bisa bekerja secara paralel. Selain itu, komputer ini bisa digunakan untuk mengolah data yang bersifat berkelanjutan dengan data berupa angka-angka kuantitatif dan besaran fisik seperti tekanan udara, arus listrik, temperatur, kecepatan angin, gelombang suara, dan lainnya. Yang kedelapan adalah komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan komputer yang dirancang untuk bekerja dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Komputer ini termasuk gabungan dari komputer analog dan komputer digital. Yang 9 adalah superkomputer. Superkomputer merupakan jenis komputer yang berdasarkan ukurannya paling besar di antara komputer-komputer lainnya. Dan yang ke-10 adalah wearable computer. Wearable computer merupakan teknologi komputer yang bisa dipakai layaknya pakaian atau menempel pada tubuh pemakainya. Yang ke-11 adalah mainframe computer. Mainframe computer atau komputer bingkai merupakan komputer besar yang digunakan untuk memproses data dan aplikasi yang bersifat besar. Dan yang ke-12 adalah mini computer. Mini komputer merupakan sebuah komputer mini yang memiliki kemampuan seperti komputer pada umumnya. Dan ini dia nih yang terakhir, yaitu yang ke-13, workstation. Workstation merupakan komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain atau komputer tersebut dengan server. Demikian video penjelasan tentang sejarah-sejarah komputer. Tapi sebelumnya saya ada pantun nih. Kalau ada semut di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know